Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 kelas A, Latsar CPNS Kementerian PU, batch 1 2025. Pada video kali ini, kami akan memaparkan mengenai peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di area Kementerian Pekerjaan Umum. Anggota kami terdiri dari 7 orang. Sebelumnya, mungkin saya akan menjelaskan apa itu Smart Governance di Kementerian PU. Smart Governance mengacu pada penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja layanan publik di sektor pekerjaan umum ini. Untuk secara umum, konsep ini menggabungkan transformasi digital dengan reformasi birokrasi sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program infrastruktur menjadi lebih cepat, terukur, dan terintegrasi. Dilanjut oleh teman saya. Pada tahap identifikasi isu, kelompok kami menemukan 3 permasalahan utama. Yang pertama, sistem umpan balik kinerja pelayanan di Satuan Kerja Kementerian PU belum tersedia saat ini. Yang kedua, kesenjangan kemampuan kompetensi digital ASN di Kementerian PU saat ini. Kemudian yang isu ketiga, prosedur layanan digital di seluruh Satuan Kerja Kementerian PU belum terstandarisasi saat ini. Next. Kami membreakdown lagi dari ketiga isu. Untuk isu yang pertama, faktanya tidak ada dokumentasi dan evaluasi kinerja hanya mengandalkan penilaian internal. Untuk dampaknya, sulit mengukur kualitas pelayanan secara objektif dan kaitannya dengan Smart ASN, monitoring dan evaluasi adalah tahapan wajib untuk memastikan pelayanan publik. Untuk isu yang kedua, beberapa ASN masih bergantung pada metode manual, sementara sebagian lain sudah mengadopsi sistem digital. Untuk dampaknya sendiri, proses kerja menjadi tidak efisien dan potensi ketidakseimbangan beban kerja antara ASN. Kemudian kaitannya dengan Smart ASN adalah kesenjangan kompetensi menunjukkan lemahnya perencanaan pengembangan SDM. Kemudian untuk problem yang ketiga, tidak ada panduan pusat yang mengatur secara rinci alur dan standar layanan digital. Dampaknya inkonsisten dalam kualitas pelayanan publik digital di berbagai wilayah. Kaitannya dengan Smart ASN, tanpa SOP yang seragam, evaluasi kinerja menjadi tidak konsisten. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kita menggunakan metode tapisan isu yaitu USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Nah, kita membagi indikator menjadi 5. Jadi yang pertama tidak mendesak, yang kedua kurang mendesak, sampai dengan yang kelima yaitu sangat mendesak. Nah, ini menghasilkan hasil yaitu nomor 1, sistem umpan balik itu totalnya 13, kemudian kesenjangan kemampuan kompetensi digital ASN di Kementerian PU 15, dan prosedur layanan digital di seluruh Satker Kemenpu itu 12. Oke, selanjutnya adalah pemilihan isu. Jadi, isu kesenjangan kemampuan kompetensi digital ASN di Kementerian PU dipilih berdasarkan hasil dari analisis menggunakan metode USG. Berdasarkan metode USG, yang pertama urgensi. Di sini dia memiliki penilaian tinggi karena keterampilan digital dibutuhkan segera untuk mendukung target digitalisasi pelayanan publik yang sudah berjalan sekarang, bukan nanti. Yang kedua, untuk seriousness juga mendapatkan penilaian tinggi karena dampaknya langsung pada efektivitas layanan dan citra Kementerian PU di masyarakat. Yang terakhir adalah growth. Di sini dia juga mendapatkan penilaian tinggi karena perkembangan teknologi yang pesat akan memperlebar kesenjangan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi secara menyeluruh. Next. Selanjutnya, analisis isu yang kami gunakan ini adalah metode SWOT. Yang pertama ada strength, ada dukungan pemerintah untuk transformasi digital, struktur organisasi memungkinkan pelatihan lintas unit, ada sistem digital yang sudah mulai diterapkan di Kementerian PU. Untuk weakness-nya, kompetensi digital ASN belum merata. Ada minim pelatihan yang relevan dan berkelanjutan, dan infrastruktur teknologi belum optimal di semua unit kerja. Lalu ada opportunity, perkembangan teknologi yang cepat memudahkan peningkatan kapasitas. Banyak program digitalisasi nasional yang bisa diadopsi dan kerjasama dengan pihak swasta atau instansi lain untuk pelatihan digital. Ada juga threat-nya, yang pertama perubahan teknologi yang cepat membuat kompetensi cepat usang. Lalu ada risiko kesenjangan generasi dalam mengadopsi teknologi. Lalu yang terakhir ada potensi penolakan dari ASN yang terbiasa dengan metode manual. Next.
Oke, selanjutnya untuk remedi aksi yang kami pilih setelah mengerucutkan semua opportunity yang ada, yaitu membiasakan budaya kerja digital. Karena budaya kerja digital menjadikan teknologi sebagai bagian alami dari cara bekerja sehari, dengan ciri yang pertama integrasi teknologi dalam SOP, baik itu dalam e-monitoring ataupun e-katalog. Lalu ada kolaborasi daring, baik itu MS Teams ataupun Zoom dan Google Worksheet. Next. Untuk implementasi aksi, yaitu membiasakan budaya kerja digital, itu dibagi menjadi dua, yaitu integral teknologi dengan SOP, baik itu e-monitoring ataupun e-katalog. Lalu ada kolaborasi secara daring. Next. Ya, lanjut ke kesimpulan, yaitu pemilihan isu yang kelompok kami pilih ini didasarkan pada urgensi yang tinggi, dampaknya yang signifikan terhadap kualitas layanan publik, dan potensi pertumbuhannya yang cepat bila tidak segera ditangani. Melalui penerapan budaya kerja digital, integrasi teknologi dalam SOP, dan kolaborasi daring yang efektif, kesenjangan ini dapat dipersempit. Dengan langkah tersebut, ASN di Kementerian Pekerjaan Umum akan mampu menjadi smart ASN yang adaptif, profesional, dan siap memberikan pelayanan publik yang unggul di era digital. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.